Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya pasal 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di musim panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya pasal 9 ayat 3. Sebab buk yang menekannya dan ganda yang di atas bahunya, serta kapan lindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Yesaya pasal 9 ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah umat Israel. Baca aja ya. Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 1 sampai 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Matius pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari timur. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ayat 4. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salomo. Salomo memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rabi memperanakan Abia memperanakan Asa memperanakan Yosafat memperanakan Yoram memperanakan Uzia. Matius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Uzia memperanakan Yotam memperanakan Ahaz memperanakan Hizkia memperanakan Manasye memperanakan Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Matius 1 ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehoiak memperanakan Syaltiel, Syaltiel memperanakan Zerubabel. Ayat 13. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elakim, Elakim memperanakan Azor. Ayat 14. Azor memperanakan Jorak, Jorak memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud. Ayat 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius pasal 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel,
dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Matius pasal 1 ayat 20. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktunya Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud mencarikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, dia akan melahirkan anak lelaki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 2. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Pasal ayat 3. Matius. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius pasal 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.